Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 161. Semua orang membelalakkan mata mereka dan diam-diam menyaksikan Ag. Luther. Setelah ulat api masuk ke dalam tubuh Luvita, hawa dinginnya mulai berkurang drastis. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tubuhnya yang semula dingin sudah pulih kembali. Warna wajahnya berubah menjadi merah merona. Napasnya juga menjadi lebih stabil. Kemudian, di hadapan sekumpulan orang yang merasa takjub, Luvita tiba-tiba tersadar. Sudah sadar, melibat adegan ini, semua orang langsung kaget. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter sakti, malah berhasil diobati oleh seorang pemuda biasa. Sungguh sulit dipercaya. Bagaimana mungkin? Kelvin membelalakkan matanya dengan kaget. Seorang dokter dari desa punya kemampuan sehebat ini. Bagaimana dia bisa berhasil? Pada saat ini, wajah Valen tampak terkejut dan penuh kekaguman. Ilmu sihir selama ini dianggapnya jahat. Ternyata benar-benar bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Tak kusangka ternyata ilmu sihir juga punya khasiat pengobatan yang begitu efektif. Ujar Bastian dengan mata berbinar dan berdecak kagum. Melihat metode yang digunakan Luther. Bastian melihat metode yang digunakan Luther. Bastian merasa wawasannya bertambah luas. Dulu, dia mengira bahwa ilmu medisnya tidak akan bisa berkembang lagi. Tetapi kini muncul harapan baru baginya. Luvita, bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Richard dan Layla buru-buru menghampirinya dengan ekspresi terkejut dan gembira. Tadinya mereka tidak menaruh harapan apapun pada Luther. Tak disangka malah muncul keajaiban seperti ini. Ayah, ibu, aneh sekali. Sepertinya hawa dingin dalam tubuhku itu sudah hilang. Luvita meraba-raba sekujur tubuhnya dengan kaget. Dia tidak pernah merasa begitu hangat sebelumnya. Syukurlah. Syukurlah, Layla benar-benar kegirangan saat ini. Dia bahkan hampir berlutut saat menoleh ke arah Luther. Terima kasih atas bantuanmu, anak muda. Nyonya Layla, berdirilah. Luther buru-buru memapah lengan Layla. Dia tidak terbiasa dengan ucapan terima kasih seperti ini. Tuan, kamu yang tadi menolongku. Setelah melihat Luther, Luvita menjadi agak terkejut. Baru 1 hari berlalu, mereka sudah bertemu kembali. Benar-benar berjodoh. Luvita, untung saja tuan ini menolongmu. Kalau enggak, mungkin kamu masih belum sadar sampai saat ini. Ujar Layla dengan kagum. Terima kasih, tuan. Luvita mengucapkan terima kasih sambil membungkuk. Tidak usah sungkan. Aku menolongmu karena menerima imbalan, kata Luther sambil tersenyum. Anak muda, apakah penyakit putriku benar-benar sudah sembuh? Tanya Richard. Pasalnya, dia sudah mengundang banyak sekali dokter-dokter ternama, tetapi semuanya hanya berhasil meredam gejalanya, bukan mengobatinya. Oleh karena itu, Richard harus menanyakannya dengan jelas. Aku tidak berani menjamin sudah sembuh tapi, dalam 10 tahun ke depan, Nona Luvita tidak akan kambuh lagi, kata Luther memberi jaminan. Kenapa hanya 10 tahun? Apakah tidak bisa sembuh sepenuhnya? Richard mengerutkan alisnya. Mana mungkin semudah itu mengobati fisik dingin seperti ini. Kecuali kalian bisa menemukan obat berharga yang bisa mengubah tipe fisik tubuhnya. Kalau tidak, kita hanya bisa mengandalkan ulat api ini untuk memperpanjang usianya. Selain itu, masa hidup ulat ini hanya 10 tahun, kata Luther menjelaskan. 10 tahun sudah cukup, setidaknya kita punya waktu batuk memikirkan cara lainnya, kata Layla sambil tersenyum. Bisa memperpanjang hidup putrinya hingga 10 tahun sudah sangat membahagiakan baginya. Mana mungkin dia berani meminta hal yang terlalu muluk. Tuan Richard, nyawa putrimu sudah tidak dalam bahaya lagi sekarang. Bukankah sudah saatnya kamu menepati janjimu? Tanya berterus terang. Kamu menginginkan buah mistis merah, bukan? Kamu tunggu dulu di ruang tamu. Aku akan menyusulmu nanti, kata Richard dengan tenang. Bab 162. Setelah berkata demikian, Richard memberikan isyarat dengan tangannya. Kepala pelayan yang berdiri di sampingnya langsung mengerti dengan maksud majikannya itu. Tuan Luther, silakan ikut saya. Baik, jawab Luther seraya mengangguk. Kemudian,
Dia berjalan mengikuti kepala pelayan tersebut ke ruang tamu. Luther menunggu cukup lama di tempat itu. Hingga setelah dia meminum habis 3 cangkir teh, Richard baru muncul dengan membawa sekelompok orang. Anak muda, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Di sini ada cek senilai 20 miliar, ini adalah imbalanmu. Richard langsung duduk dan memberi instruksi pada bawahannya untuk menyerahkan cek tersebut. Melihat cek tersebut, Luther merasa heran. Tuan Richard, terima kasih atas niat baikmu. Tapi, bukan ini benda yang kuinginkan. Tidak penting kamu menginginkannya atau tidak. Ini adalah imbalan yang kuberikan padamu. Richard mengambil cangkir dan menyesap tehnya. Apa maksud perkataanmu ini? Luther memicingkan matanya. Apa kamu masih belum mengerti? Buah mistis merah bukan milikmu. Yang bisa kamu dapatkan hanya uang ini. Jawab Richard berterus terang, hanya uang ini. Jawab Richard berterus terang. Tuan Richard, sebelumnya kita sudah sepakat bahwa aku mengobati putrimu dan kamu memberiku buah mistis merah sebagai imbalannya. Kenapa kamu berubah pikiran sekarang? Wajah Luther menjadi sangat murung. Apa maksudnya semua ini? Richard mau mengingkar janji setelah mendapatkan keinginannya. Setelah memperalat Luther, kini dia tidak mau menepati janjinya lagi. Anak muda, apa kamu tahu? Obat spiritual seperti buah mistis merah ini bukan hanya bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Benda ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi pelatihan seorang kultivator, kata Richard. Lalu kenapa memberikan benda ini padamu hanya menyia-nyiakan harta berharga? Jadi, aku sudah memberikannya pada orang lain, jawab Richard dengan seenaknya. Kamu berikan pada orang lain? Siapa? Luther mengerutkan dahinya. Tentu saja untukku. Pada saat ini, Kelvin melangkah masuk dengan bangga. Tangannya memegang sebuah kotak kayu berwarna merah. Isi dari kotak kayu tersebut adalah buah mistis merah. Paman Richard sudah memberikannya padaku. Jadi benda ini sekarang adalah milikku. Kelvin tertawa terbahak-bahak sambil menepuk kotak kayu tersebut. Memangnya kenapa kalau Luther sangat berjasa tadi? Bukankah pada akhirnya Luther hanya keuntungan padanya? Pada akhirnya, status Luther hanyalah seorang warga sipil yang rendahan. Richard, bagaimanapun, kamu ini adalah orang yang berpengaruh. Selain itu, citramu juga mewakili seluruh keluarga Morgana. Apa kamu tidak takut ditertawakan orang mengingkar janji seperti ini? Luther langsung berdiri sambil memukul meja dengan keras. Dia benar-benar marah kali ini. Sebelumnya, Luther masih bisa memaklumi jika Richard tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimana semua itu adalah demi mengobati putrinya. Selain itu, Bastian juga memang lebih terkenal dan berkuasa. Wajar saja kalau Richard lebih percaya padanya. Namun, situasinya saat ini berbeda. Setelah mengobati putrinya, kini Richard malah tiba-tiba mengingkar janji. Benar-benar keterlaluan, mentertawakan. Hehe, siapa yang berani mentertawakanku? Apa kamu benar-benar mengira kamu bisa mencemarkan nama baik keluarga Morgana hanya dengan beberapa patah kalimat darimu yang tidak berdasar itu? Bukankah kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri? Richard mencibir. Tatapannya seakan-akan sedang melihat orang bodoh. Maksudmu, kamu sudah yakin dengan keputusan ini? Terbersit kilatan dingin pada mata Luther. Jangan banyak omong kosong. Sekarang kamu hanya punya 2 pilihan. Ambil uang ini, lalu pergi. Atau aku akan menyuruh orang untuk mengusirmu. Kata Richard dengan tidak sabaran. Hanya seorang tokoh kecil yang tidak punya latar belakang seperti ini tidak berhak bernegosiasi dengannya. Kamu sedang mengancamku. Luther mendongak perlahan-lahan dengan tatapan tajam. Memangnya kenapa kalau mengancammu? Kelvin mendengus. Lalu berkata, Luther, kuperingatkan kamu untuk segeranya sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan aku, nggak segan-segan terhadapmu. Begitu ucapan itu dilontarkan, sekumpulan pengawal elit bergegas masuk dengan aura membunuh yang kuat. Kelihatannya, mereka memang sudah melakukan persiapan sebelumnya. Bab 163. Hehehe, melihat sekelompok pengawal yang masuk, kemarahan dalam diri Luther berubah menjadi senyuman. Sebelumnya, dia berpikir bahwa keluarga bangsawan setidaknya akan cukup kredibel. Namun, siapa sangka orang-orang ini benar-benar tidak punya malu. Mereka bukan hanya tidak menepati janji, tetapi juga melupakan bantuan yang diberikan padanya.
Bahkan setelah tidak bisa mencapai kesepakatan, mereka mengancam untuk menggunakan kekerasan. Sungguh licik dan tak tahu malu. Richard, melihat sikapmu ini, kalian berniat untuk membalas kebaikanku dengan kejahatan. Setelah tertawa, sorot mata Luther tiba-tiba menjadi kejam dan menakutkan. Anak muda, orang bijak akan menghargai peluang yang diberikan padanya. Uang 20 miliar sudah cukup untuk memastikan kesejahteraan hidupmu. Lebih baik jangan terlalu serakah. Wajah Richard tampak dingin. Berada di posisi setinggi ini, hal terpenting bagi Richard adalah keuntungan. Mana mungkin seorang pemuda desa bisa dibandingkan dengan keluarga Anggara? Aku yang keterlaluan atau kalian yang terlalu menindas orang? Apa kalian benar-benar menganggapku orang lemah yang bisa kalian peras seenaknya? Luther makin ganas. Paman, jangan banyak omong kosong dengan orang itu lagi. Langsung usir saja daripada jadi pengganggu di sini. Ujar Kelvin tidak sabaran. Mendengar Luvita memanggilnya kakak, membuat Kelvin terbakar api cemburu. Bahkan dia saja tidak pernah dipanggil demikian oleh Luvita. Anak muda, ku beri kesempatan sekali lagi. Ambil uangnya dan pergi dari sini. Aku bisa menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi, kata Richard memberi ultimatum. Aku juga akan memberi kesempatan terakhir padamu. Serahkan buah mistis merah padaku atau kamu akan menyesal. Luther berbicara dengan nada tegas. Kalau kamu tidak menghargai penawaranku, maka hadapilah konsekuensinya. Richard tidak bisa bersabar lagi. Dia memberi isyarat kepada Kelvin. Usir dia. Jangan memakan korban jiwa saja. Baik, Kelvin tersenyum jahat dan buru-buru memberi isyarat kepada pengawalnya. Semuanya, tangkap dan usir dia. Kalau dia berani melawan, langsung patahkan kakinya. Baik, mendengar perintahnya, para pengawal segera melangkah maju, siap untuk bertindak. Cari mati saja. Luther naik pitam, bukan hanya tidak mundur. Dia malah menerjang ke arah para pengawal. Dia mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah para pengawal itu dengan keras. Dengan teriakan yang menyakitkan, para pengawal itu terlempar dan tak ada satupun orang yang bisa menandinginya. Melihat adegan ini, Richard dan Kelvin sontak tercengang. Tak disangka, seorang dokter kecil sepertinya bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Ternyata dia seorang ahli bela diri ya. Pantas saja berani bersikap sombong. Kelvin tersenyum sambil menanggalan jasnya. Aku sudah lama nggak latihan. Baru ini aku akan bermain-main denganmu. Ketika Kelvin bendak menyerang, tunggu. Pada saat ini, Layla, Luvita, dan beberapa orang lainnya tiba-tiba masuk dengan emosi menggebu-gebu. Richard, ada apa ini? Luther adalah penyelamat Luvita. Kenapa kalian bertindak kasar padanya? Tanya Layla. Layla, nggak ada urusanmu di sini. Bawa Luvita kembali ke kamar untuk beristirahat. Richard mengerutkan alisnya. Alasan dia memanggil Luther ke ruang tamu adalah karena dia tidak ingin istri dan anaknya menyaksikan hal ini. Namun, pada akhirnya kedua orang ini tetap datang setelah mendengar kabarnya. Richard, apakah masalah ini ada hubungannya dengan buah mistis merah? Ketika melihat kotak berwarna merah itu, Layla langsung mengerti. Kita sudah berjanji pada Luther. Kenapa kamu malah mengingkarinya? Kalau sampai hal ini tersebar, bagaimana orang lain akan menilai kita? Memangnya wanita sepertimu tahu apa? Keluar. Richard mulai emosi. Ayah selalu menyuruhku untuk menjadi orang yang jujur. Lalu, bagaimana dengan ayah sendiri? Luvita melangkah maju dan bertanya dengan lantang. Kak Luther tadi telah menyelamatkanku. Kamu bukan hanya tidak membalas budi, sekarang malah mau memukul Kak Luther. Sejak kapan ayah jadi begitu tidak rasional? Mendengar perkataan putrinya, ekspresi Richard menjadi sangat murung. Dia bisa saja mengabaikan pendapat orang lain, tetapi Richard tidak bisa mengabaikan penilaian putrinya. Sayangnya, hari ini putrinya kebetulan menangkap basah tindakannya ini. Luvita, masalah hari ini nggak ada hubungannya dengan paman. Aku yang meminta buah mistis merah itu kepada paman. Kalaupun memang begitu, kalian juga nggak boleh bertindak kasar, kan? Luvita mengernyit. Luvita, kamu tidak tahu kejadiannya tadi. Awalnya aku berencana untuk membelinya harga 20 miliar, tapi orang ini menolaknya dan bahkan menghina kami. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan ucapannya.
Seru Kelvin dengan kesal. Aku nggak peduli. Pokoknya buah mistis merah ini sudah disepakati akan diberikan kepada Kak Luther. Kalian nggak boleh ingkar janji. Sambil berbicara, Luvita merebut kotak merah itu dan memberikannya kepada Luther. Ini, wajah Kelvin menjadi kaku. Dia tidak tahu harus bagaimana bereaksi sehingga dia melemparkan pandangan kepada Richard untuk meminta tolong. Richard juga tampak murung dan pada akhirnya hanya menggelengkan kepalanya. Demi menjaga harga diri di hadapan semua orang, mereka pun terpaksa pasrah. Kak Luther, kami benar-benar minta maaf telah mengagetkanmu. Luvita berkata dengan ekspresi bersalah. Ayahku bertindak terlalu gegabah tadi. Ada hal yang menyinggungmu. Aku mewakili dirinya untuk meminta maaf. Aku harap kamu jangan perhitungan dengannya. Melihat sorot mata Luvita yang tulus, amarah Luther juga menjadi mereda. Meskipun Richard sangat licik, harus diakui bahwa Layla dan Luvita adalah orang yang sangat baik dan adil. Anak muda, kamu ambil saja buah mistis merah ini. Kelak, kamu tetap merupakan orang berjasa bagi keluarga Morgana. Sahut Layla, aku tidak berani menyebut diriku sebagai penyelamat. Hanya saja, aku berharap Tuan Richard tidak akan mencari kesempatan untuk balas dendam, kata Luther. Tentu saja tidak, ayahku bukan orang seperti itu. Luvita melambaikan tangannya dan menatap Richard dengan tatapan mengancam. Richard hanya mengangguk dengan tidak berdaya. Masalah hari ini hanya sebuah kesalahpahaman. Aku harap kamu tidak mempermasalahkannya. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih. Aku masuk ada urusan lain lagi. Jadi pamit dulu ya. Ketika Luther selesai bicara dan berbalik hendak keluar, Luvita tiba-tiba bertanya, Kak Luther, apakah kita bisa bertemu lagi? Kalau ada jodoh, kita pasti akan bertemu lagi. Balas Luther seraya melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Sebelum keluar dari pintu, Kelvin berbisik di samping telinganya. Bocah, kamu seharusnya berterima kasih pada Luvita karena telah datang tepat waktu. Dia telah menyelamatkan nyawamu. Seharusnya kamu yang harus berterima kasih padanya, bukan aku. Kalau tidak, kamu sudah mati sedari tadi. Setelah tersenyum sinis, Luther meninggalkan ruangan dengan langkah mantap. Bab 164. Ketika Luther kembali ke klinik damai, dia melihat sebuah mobil Bentley berwarna perak yang diparkirkan di depan pintu. Setelah memasuki pintu, lampak sebuah wajah cantik yang sangat familiar. Tubuhnya yang menawan dan auranya yang elegan ditambah dengan senyumannya yang memikat. Wanita ini benar-benar memesona. Bianca, kenapa kamu datang? Luther tertegun sejenak. Terlintas kekagetan di sorot matanya. Meskipun kenal dengan Bianca, Luther tetap merasa kaget ketika setiap kali bertemu dengannya. Aku datang untuk melihatimu, Bianca berkata dengan agak sedih. Orang sibuk sepertimu nggak pernah datang mengunjungiku. Masa aku tidak boleh datang melibatmu? Bukan begitu maksudku. Luther merasa canggung dan mengalihkan topiknya. Oh ya, bagaimana dengan pil 2 warna? Apakah hasilnya sesuai ekspektasi? Bahkan jauh lebih bagus daripada yang dibayangkan. Bianca tersenyum tipis dan berkata, kali ini aku sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Dibandingkan dengan pil mujarab, semua khasiat pada pil 2 warna ini jauh lebih unggul. Begitu pil ini diluncurkan, aku yakin kita akan bisa meraup keuntungan besar. Oh ya, syukurlah kalau begitu, kata Luther sambil tersenyum. Ya, kamu lihat dulu kontraknya. Bianca mengambil sebuah dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Luther. Kontrak apa? Luther merasa heran. Pil 2 warna ini adalah formula yang kamu berikan. Aku tidak mungkin mengambil keuntungan darimu secara cuma-cuma. Anggap saja ini adalah kerjasama dari kita berdua. Keuntungan dari produksi pil 2 warna kelak akan dibagi 2, kata Bianca sambil menyodorkan kembali kontrak itu. Nona Bianca, sepertinya tidak perlu. Pil 2 warna ini tidak bermanfaat bagiku. Asalkan bisa membantumu saja sudah cukup. Luther menggelengkan kepalanya. Kamu bodoh ya, sudah kuberi uang malah menolaknya. Bianca memutar bola matanya dan berkata, kalau kusuruh ambil, ya ambil saja. Kalau tidak, malam ini aku nggak akan bisa tidur nyenyak. Baiklah kalau begitu, jawab Luther dengan tidak berdaya. Dia terpaksa menandatangani kontrak tersebut. Oh ya, ada hadiah yang ingin kuberikan padamu. Celetuk Blanka tiba-tiba. Hadiah? Apa itu?
Tanya Luther penasaran. Kamu tutup dulu matamu. Blanka sengaja bersikap misterius. Oh, Luther juga tidak berpikir terlalu panjang dan hanya menuruti permintaannya. Namun, detik berikutnya, tiba-tiba tercium sebuah aroma yang sangat wangi. Selanjutnya, bibir merah Bianca tiba-tiba menempel di bibirnya. Luther terkejut hingga sekujur tubuhnya menjadi kaku. Apakah dia sedang dicium paksa sekarang? Luther langsung mundur secara refleks. Tak disangka, dia malah dicengkeram dengan erat oleh lengan Bianca dan tidak bisa melepaskan diri. Wangi semerbak yang begitu dekat dengannya ini membuat pikiran Luther bengong seketika. Pada saat ini, di luar pintu, sebuah mobil Benz berhenti dengan perlahan-lahan. Ketika pintu mobil terbuka, muncul seorang wanita yang sangat cantik dan memiliki aura elegan. Wanita ini adalah Ariana. Hari ini, dia datang secara khusus untuk meminta maaf kepada Luther. Setelah berpikir panjang semalaman, Ariana merasa bahwa dia seharusnya meminta maaf. Meskipun sulit untuk diucapkan, permintaan maaf ini memang harus dilakukannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ariana menghimpun keberanian dan mendorong pintu klinik yang setengah terbuka. Sebelum Ariana selesai memanggilnya, dia telah melihat pemandangan yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Seketika, Ariana langsung mematung. Entah sudah berapa lama mereka berciuman. Luther bahkan merasa agak sesak napas. Pada akhirnya, Bianca baru melepaskan tangannya dengan wajah yang memerah. Meskipun Bianca adalah seorang wanita yang lugas, baru pertama kali dia melakukan mencium paksa seperti ini. Kuhadiahkan ciuman pertamaku, kata Bianca sambil tersenyum malu-malu. Wajahnya yang merona merah itu tampak begitu menawan. Bab 165. Luther terdiam. Dia mengelus bibirnya yang masih tersisa aroma Blanka dengan wajahnya yang memerah. Hari masih pagi. Apa pantas melakukan hal seperti ini? Tiba-tiba terdengar suara mendengus di depan pintu. Luther mengangkat kepalanya dan melihat sebuah sosok yang berjalan keluar dengan kesal. Setelah orang itu naik ke mobil, mobilnya langsung melaju dengan cepat dan menghilang dari pandangannya. Bukankah tersenyum sinis tadi itu Ariana? Kata Bianca sambil, sepertinya iya. Kata Luther sambil menganggukkan kepalanya dengan dingin. Apa kamu nggak mat mengejarnya dari menjelaskan padanya? Kata Bianca sambil mengenyitkan alisnya. Menjelaskan apa? Kita sudah bercerai dan aku nggak melakukan kesalahan apapun kepadanya. Kata Luther dengan tegas. Memang benar. Kata Bianca sambil tersenyum. Dalam hatinya, Bianca beranggapan bahwa Luther sudah menjadi prianya. Jadi, untuk apa menjelaskan panjang lebar kepada wanita lain lagi? Saat keduanya sedang berbicara, ada satu mobil lagi yang berhenti di depan pintu klinik. Pintu mobil terbuka dan Bastian yang berperut besar masuk ke klinik dengan tatapan waspada. Wah, bukankah ini Dokter Bastian? Kenapa dia datang ke sini? Kata Bianca dengan terkejut. Nama Dokter Bastian sangat terkenal di seluruh penjuru utara dan selatan. Dalam bidang akupuntur dan pengobatan, bisa dibilang dia adalah salah satu dari dokter terhebat. Dokter terkenal seperti Bastian ini akan menjadi incaran semua pihak berpengaruh, kemanapun dia pergi. Pak Luther, ternyata Anda memang ada di sini. Setelah masuk ke klinik, tatapan Bastian melihat ke sekeliling, lalu segera fokus pada Luther. Terlihat senyuman lebar di wajahnya. Dokter Bastian, sebuah kehormatan besar kamu bisa datang ke sini. Ada hal apa yang bisa kubantu? Tanya Luther karena merasa agak aneh. Pak Luther, metode pengobatan menggunakan Anda hari ini benar-benar membuat saya terkesima. Kedatangan saya kali ini adalah untuk belajar dari Anda. Saya harap Anda bersedia mengajarkannya, kata Bastian dengan rendah hati. Tindakan Bastian itu langsung membuat Bianca tertegun. Sang juara dalam dunia medis yang terkenal di seluruh penjuru utara dan selatan malah ingin belajar dari Luther. Apa ini sungguhan? Dia memang tahu keterampilan medis Luther sangat luar biasa. Namun, mampu membuat seorang ahli pengobatan terkenal datang meminta bimbingan seperti ini benar-benar membuatnya terkejut. Dokter Bastian, kamu terlalu berlebihan. Kamu adalah seorang senior, sedangkan aku adalah seorang junior. Aku tidak berani mengajarimu, kata Luther sambil menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya. Dengan reputasi sebesar itu, Bastian bisa mengesampingkan gengsinya untuk meminta bimbingan dari Luther.
Ini sudah cukup membuktikan ketulusannya. Tidak semua orang mampu melakukan hal seperti itu. Pak Luther, Anda tidak perlu merendahkan diri. Keterampilan medis Anda luar biasa. Membuat saya merasa malu. Terutama metode penyembuhan menggunakan serangga dan ilmu sihir itu. Saya sangat terkesan. Setelah mengatakan itu, Bastian terdiam lagi. Kalau Dr. Bastian merasa tertarik dengan hal ini, aku punya sebuah buku yang mungkin bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, Luther mengambil sebuah buku kuno yang sudah menguning dari laci di sampingnya. Di sini tercatat berbagai metode penyembuhan menggunakan serangga dan ilmu sihir. Kamu bisa mempelajarinya. Bagus Aekal. Terima kasih banyak, Pak Luther. Bastian merasa sangat gembira. Dia menerima buku itu dan langsung mulai membacanya. Semakin dia membaca buku itu, Bastian semakin bersemangat. Dia merasa ilmu di buku itu sangat dalam dan sulit dipahami. Dalam sekejap, dia terhanyut dalam keseriusannya membaca buku itu. Dr. Bastian, kamu seharusnya membalas kebaikan Luther. Luther sudah memberikanmu sebuah buku. Bukankah kamu harus memberikannya sesuatu? Kata Bianca sambil tersenyum sinis. Luther memang murah hati. Namun, sebagai pendukungnya, Bianca tidak mungkin membiarkan orang lain menerima kebaikan Luther secara cuma-cuma. Oh ya, aku hampir lupa. Bastian meraba-raba di sekitar tubuhnya dan akhirnya mengeluarkan sepasang jarum emas. Pak Luther, jarum emas ini terbuat dari besi. Jarum ini sangat kuat dan tahan terhadap air maupun api. Jarum ini sudah menemani saya selama 10 tahun. Bisa dibilang jarum ini adalah sebuah benda langka. Saya harap Anda tidak keberatan menerimanya. Kalau begitu, terima kasih Dr. Bastian. Tanpa menunggu Luther untuk menolak, Bianca langsung menerimanya sambil tersenyum lebar. Jarum emas yang terbuat dari besi adalah harta karun yang diinginkan oleh banyak dokter terkenal. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini.